Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH.MH. Yang kami hormati Rektor Universitas Brawijaya yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. DRH Aulani Am DES. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia Bapak Insinyur Muhammad Zainal Fatah. Yang kami hormati Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Bapak Insinyur Supari MM. Yang kami hormati Kepala Kantor Pusat Riset Biomaterial Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Akbar Hanif Dawam AMT. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP. Yang kami hormati dekan-dekan dalam lingkup keilmuan teknologi pertanian se-Indonesia. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Program Studi Keilmuan Teknologi Pertanian Indonesia, serta yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Program Studi dalam lingkup keilmuan teknologi pertanian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Sang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua dapat bergabung dan bertemu dalam acara seminar dan pertemuan tahunan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia yang bekerja sama dengan International Association of Agro-Based Engineering and Technology, Forum Komunikasi Program Studi Keilmuan Teknologi Pertanian Indonesia. Seminar ini mengangkat topik tentang implementasi program MBKM, Keilmuan Teknologi Pertanian, dan penguatan inovasi agroindustri pangan nasional dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan daya saing nasional. Hadirin peserta seminar yang kami hormati, perkenalkan saya Anissa Uhairun selaku MC yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta seminar yang telah hadir mensukseskan acara seminar dan pertemuan tahunan Teknologi Pertanian Indonesia. Sebagai informasi bahwa acara seminar pada hari ini selain diselenggarakan melalui Zoom video conference, juga disiarkan secara live di channel YouTube Fakultas Teknologi Pertanian UB dan channel YouTube UB TV. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya membacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dan laporan dari Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia, pembukaan oleh Rektor Universitas Brawijaya yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, penampilan tarian Waragenjong, pemaparan materi sesi pertama dan pemaparan sesi kedua, kemudian penutupan seminar oleh Dekan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia, foto bersama dan dilanjutkan dengan rapat pleno. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita mendengarkan alunan lirik lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, 'Indonesia, 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 'Indone
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dimas Firmanda Alriza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridhonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami tercurah ke hadirat-Mu ya Allah, yang atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami dapat melaksanakan pertemuan tahunan FKPT TPI tahun 2021 ini. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berkahilah majelis kami hari ini, dan jadikanlah majelis kami pada hari ini majelis yang memberikan manfaat bagi kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Bukakanlah pintu kemudahan bagi kami untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Tunjukilah hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, ucapan-ucapan kami, dan tindakan kami. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar senantiasa berada pada jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Alimun Hakim, Engkau Maha mengetahui segala apa yang kami perbuat, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah dosa dan kelalaian kami, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Hadi, ya Tawwab, berkahilah negeri kami, berkahilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin negeri ini, seraya Engkau tunjuki mereka jalan terang untuk sebenarnya membangun negeri ini dengan sungguh-sungguh. Berilah petunjuk pula kepada kami rakyatnya, agar selalu mendukung setiap kebaikan-kebaikan pemimpin kami, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dan laporan dari Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMH. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Hewan Aulani Amdes. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Republik Indonesia, Bapak Insinyur Muhammad Fattah,
Yang kami hormati Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Insinyur Supari MM. Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Biomaterial BRIN, Bapak Dr. Akbar Hanif Dawam MT. Yang kami hormati para dekan dalam keilmuan teknologi pertanian se-Indonesia. Yang kami hormati para dekan di lingkungan Universitas Brawijaya, serta Ketua Forum Program Studi dalam keilmuan teknologi pertanian, Forum PSTHP, Forum PSTIP, dan Forum TIP, serta para Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di lingkungan keilmuan teknologi pertanian se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia hidayahnya kepada kita sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa menghadiri satu event, satu kegiatan yang sangat strategis dan penting bagi pengembangan keilmuan teknologi pertanian di Indonesia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita para umatnya hingga akhir zaman. Bapak Menteri dan seluruh narasumber serta para hadirin sekalian, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang alhamdulillah makin melandai dan mudah-mudahan kondisi kita makin baik dan makin baik lagi, kita terus dipacu untuk secara proaktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan nasional. Karena itu upaya-upaya kreatif dan strategik ini, dan terutama dalam rangka mendukung kebijakan Kemendikbudristek yang dalam hal ini berkaitan dengan program penerapan MBKM dan bagaimana pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi, di mana Fakultas Teknologi Pertanian harus memberikan kontribusi yang sangat penting khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan daya saing agroindustri nasional. Upaya-upaya kreatif ini saya kira akan menemukan jawaban dalam forum yang berharga ini, karena di forum ini nanti kita akan dengarkan paparan dan arahan dari Bapak Menteri berkaitan dengan strategi pembangunan pertanian. Nanti kita juga akan mendapatkan paparan bagaimana dukungan kebijakan infrastruktur yang nantinya akan berpengaruh signifikan pada pembangunan pertanian dan daya saing industri nasional, termasuk juga bagaimana dukungan kebijakan inovasi riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta bagaimana dari dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan BUMN dalam mendukung ketahanan pangan. Selain kita nanti akan mendapatkan paparan dari para narasumber yang luar biasa, kita nanti pada forum komunikasi perguruan tinggi teknologi pertanian, nanti kita akan diskusikan beberapa hal strategik berkaitan dengan program-program kinerja ke depan. Salah satunya adalah pemilihan pengurus forum FKPT-TPI periode 2021-2023. Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Brawijaya dan juga dalam hal ini Ibu Wakil Rektor 1 yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini, seluruh narasumber dan seluruh para dekan. Alhamdulillah yang hadir kurang lebih 22
orang dekan bersama-sama kita secara luring dan lebih dari 30 dekan di keilmuan teknologi pertanian hadir secara daring dan seluruh KPS dalam keilmuan teknologi pertanian juga hadir sebagian secara luring dan sebagian besar secara daring. Semoga forum ini mampu merumuskan langkah-langkah strategis tersebut yang dalam hal ini mendukung program Kemendikbudristek dan juga Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing nasional dari sisi keilmuan teknologi pertanian. Semoga penyelenggaraan seminar ini berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan serta keberkahan kepada kita sekalian, terutama bagi pengembangan keilmuan teknologi pertanian di Indonesia. Dan sekali lagi mohon kepada Ibu Wakil Rektor nanti berkenan sekaligus memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan laporan dari Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia. Acara selanjutnya adalah pembukaan oleh Rektor Universitas Brawijaya yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Hewan Aulani Am, DES, kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMH, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI Dr. Insinyur Muhammad Zainal Fattah, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK Insinyur Supari MM, Kepala Kantor Pusat Riset Biomaterial BRIN Dr. Akbar Hanif Dawam AMT, Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia, Profesor Dr. Imam Santoso MP yang kebetulan juga Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Para dekan dalam lingkup keilmuan teknologi pertanian se-Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Program Studi Keilmuan Teknologi Pertanian Indonesia, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Program Studi dalam lingkup keilmuan teknologi pertanian, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai hari ini kita tetap sehat, diparingi kesehatan, dan kesempatan yang berbahagia hari ini juga mengikuti acara seminar pertemuan tahunan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia FKPT TPI tahun 2021. Sholawat dan salam selalu kita panjatkan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta pengikutnya. Salam dari Prof. Nufil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya, untuk semua yang hadir baik luring maupun daring. Selamat terselenggaranya Forum Pertemuan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia FKTPI 2021. Dengan harapan semoga acara ini akan berjalan lancar dan sukses seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia untuk tercapainya suatu yang diharapkan dalam kondisi COVID ini. Sebagai pimpinan Universitas Brawijaya, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pertemuan tahunan ini. Universitas Brawijaya juga dalam mencikapi pandemi COVID-19 mempunyai beberapa cara-cara adaptif baik secara luring maupun daring, dan kita sudah melaksanakan secara itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tahu kita bisa acara luring saat ini dengan masih protokol COVID, karena kita tahu bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia sudah mulai melandai kondisi COVID ini. Semoga ke depan juga menjadi baik dan semuanya sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, menengok kampus kita, kampus masing-masing yang sudah 2 tahun ini tidak dikunjungi sebagian besar sivitas akademika ini. Maka tadi
Universitas Brawijaya juga Bapak Ibu semuanya tetap dituntut untuk melakukan upaya kreatif, inovatif dengan adanya instruksi atau yang disampaikan oleh Mas Menteri, yaitu penerapan MBKM dan pencapaian indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi. Indikator-indikator tersebut adalah tentunya meningkatkan kualitas SDM, peningkatan internasionalisasi, hilirisasi riset dan produk inovasi itu tetap ditunggu oleh masyarakat, serta pembelajaran yang berorientasi untuk pencapaian kompetensi lulusan sebagai peluang bagi tantangan dan peluang bagi kita semua untuk menyelenggarakan pembelajaran di mana kompetensi yang dicapai adalah lulusan yang siap di dunia kerja, yang dekat dengan dunia kerja. Oleh sangat itu kami memandang penting penyelenggaraan seminar atau pertemuan FKPT TPI 2021 ini sangat relevan dan strategis, sehingga forum dekan ini, dan tadi sudah hadir hampir 22 dekan FTP se-Indonesia dan forum PS dalam keilmuan teknologi pertanian ini mampu membangun jejaring, saling berkomunikasi secara aktif, serta melakukan kegiatan kolaboratif antar perguruan tinggi, antar fakultas sejenis, sehingga mungkin harapan nanti untuk tetap terlaksananya implementasi MBKM, mungkin dosennya yang pindah, mahasiswanya tetap dari dosen UB ngajar di mana, ada satu RPS di mana salah satu minggu itu diajar oleh masing-masing dosen untuk tukar, dosennya yang tukar masuk kelas, sehingga itu adalah sudah ada dosen bekerja di luar kampus dan dosen pelaksanaan MBKM ini diasuh oleh pertukaran mahasiswanya masuk di masing-masing PT fakultas yang lain. Sehingga kolaboratif antar perguruan tinggi ini tentunya sangat berkaitan, tadi sudah saya sampaikan implementasi MBKM, peningkatan hilirisasi riset dan inovasi, kita bisa melaksanakan riset bersama untuk menghasilkan produk inovasi yang sangat bermanfaat. Peningkatan kualitas pembelajaran tentunya juga akan target-target yang akan dicapai oleh masing-masing Bapak Ibu Dekan untuk mempunyai akreditasi internasional di masing-masing fakultas. Yang penting juga kita masih bisa menggunakan resource sharing antar perguruan tinggi, dan semuanya harus sesuai dengan didukung oleh penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan masing-masing universitas. Semua yang tadi saya sampaikan adalah nantinya di dalam forum ini perlu dirumuskan bersama Bapak Ibu yang hadir hari ini, termasuk bagaimana model kolaborasi antar perguruan tinggi. Mungkin sebagian sudah melakukan MOU dan MOA yang nantinya tentunya kita bisa mendukung kemajuan bersama. Karena kita tidak bersaing dengan antar perguruan tinggi di Indonesia, tapi kita bersama-sama dengan perguruan tinggi Indonesia untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada FTPUB sebagai penyelenggara seminar dan pertemuan FKPT TPI tahun ini atas berbagai upaya kelancaran kegiatan ini. Kami percaya bahwa Pak Dekan Prof. Imam Santoso sebagai Ketua FKPT TPI yang juga sebagai Ketua Lurahnya Dekan di Universitas Brawijaya, sehingga mungkin komunikasi akan bisa lancar. Juga bisa nantinya akan bekerja sama berkolaborasi dengan para Dekan Teknologi Pertanian se-Indonesia dalam mendorong peningkatan peran keilmuan teknologi pertanian untuk berkontribusi baik dari peningkatan kerja perguruan tinggi, yang paling penting adalah pembangunan bangsa secara keseluruhan.
Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat dan sukses untuk penyelenggaraan seminar pertemuan hari ini. Semoga hari ini, acara hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Tadi diminta Pak Dekan untuk membuka, maka marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan pertemuan FKPT TPI 2021 secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik yang telah membuka acara seminar dan pertemuan tahunan FKPT TPI pada hari ini. Menginjak acara inti pada sesi yang pertama, yaitu paparan materi oleh pembicara utama, yaitu Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Kepala Kantor Pusat Riset Biomaterial Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu paparan materi pada sesi yang pertama. Moderator yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Ferry Arlius MSc. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Riwayat pendidikan beliau S1 di jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, S2 Agricultural System Program Graduate School Chiang Mai University Thailand, S3 Program Doktor Ilmu Pertanian di Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Bidang ilmu yang dikuasai beliau adalah teknik tanah dan air. Sedangkan untuk wilayah penelitian beliau adalah Geographic Information System dan pemodelan sumber daya lahan dan air. Kepada Bapak Dr. Insinyur Ferry Arlius MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini, baik secara daring maupun secara luring, pada acara pertemuan Forum Komunikasi Teknologi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia. Secara juga ada forum jurusannya TEP, THP dan DIP. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Rektor Universitas Brawijaya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Ketua FKPT TPI, yang juga merupakan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Prof. Imam, Bapak Ibu Dekan, Ketua Jurusan yang terlingkup dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia, khususnya kepada narasumber kami dalam acara ini, Bapak Dr. Akbar Hanif Dawam, Insinyur Muhammad Zainal, dan Insinyur Supari yang akan menjadi narasumber pada kesempatan ini, memenuhi pangan nasional. Bagaimana pertanian itu, petani itu harus berkorporasi dalam kelompok yang lebih besar. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-farm, pengolahan hasil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Nah, tentu saja ke depan kita menuju ke pertanian 4.0, smart farming, precision farming, dan lain-lain sebagainya, yang tentu memerlukan riset tentang teknologi, alat dan mesin, pengolahan hasil pertanian dan lain-lain, yang akan meningkatkan nilai-nilai dari sektor pertanian tersebut. Bapak Ibu sekalian,
di awal panitia sebetulnya sudah merancang akan mengadakan diskusi dengan pemateri kita, tetapi karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Pak Menteri, maka Pak Menteri hanya bisa memberikan penyampaian makalah atau apa yang sudah disampaikan tadi, tetapi tidak bisa melanjutkan dalam sesi diskusi dengan para peserta sekalian. Nah, pada sesi ini pertama ini kita mempunyai 2 orang narasumber, yang salah satu lagi adalah Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah. Nah, sesuai dengan timetable yang sudah disusun oleh panitia, menunggu jadwal daripada Dr. Akbar Hanif pada sesi 1 untuk pembicara kedua ini, kita punya waktu 30 menit lagi sambil menunggu kesiapan Dr. Akbar. Untuk itu Bapak Ibu yang berada di ruangan ini dipersilahkan untuk mencicipi coffee break yang sudah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, silahkan bikin kopi sendiri dan nikmati sendiri. Ya. Terima kasih, dan juga izinkan kami mengisi waktu selama 30 menit ini. Kebetulan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas membawa oleh-oleh berupa nasi padang instan. Hasil riset dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, yaitu nasi, kemudian sayur dan rendang yang tahan 1 tahun, dan ini kita tujukan untuk pangan darurat bencana. Jadi di saat bencana, kalau biasanya keluarga-keluarga kita yang terkena musibah diberikan mie instan, maka insya Allah ke depan bisa diberikan nasi padang dengan rendang, lauk, dan sayurnya lengkap. Gitu. Izinkan kami mendemokan hasil penelitian dari Fateta Universitas Andalas Padang, mengisi waktu untuk sesi selanjutnya dengan narasumber Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah dari Kepala Pusat Riset Biomaterial BRIN nasional gitu. Izin Pak Dekan, ya makasih. Bapak Ibu sekalian, jadi produk kita ini kita beri nama nasi padang instan, sudah didaftarkan patennya. Ini disebut juga self heating food. Karena kita menyediakan juga dalam paket ini adalah pemanas instan untuk memanaskan kembali nasi dan rendangnya. Jadi nasi padang instan atau SEHA Food, self heating food, yang terdiri dari, yang pertama ini adalah nasi yang sudah kita keringkan kembali sehingga seperti beras, lalu di packing dengan vakum. Kemudian ini juga sayuran, ini wortel dan buncis yang sudah dikeringkan. Kemudian ini adalah rendang. Alhamdulillah ini rendang terbaik ini di Kota Padang, sangat enak, luar biasa. Lalu seperti yang kami sampaikan tadi, di sini ada namanya pemanas instan. Ini adalah zat yang kita ciptakan hasil penelitian kita, dengan diberikan air maka akan memanaskan air setinggi 70 derajat Celcius selama 10 menit. Sehingga bisa membuat nasi pratana ini yang sudah ini menjadi nasi yang siap saji kembali. Oke. Nah ini satu paketnya. Izin saya akan coba mendemokan cara memasaknya dan silakan nanti juga dicicipi.
Jadi nasi sama sayur sudah kita kasih air. Kemudian juga ini pemanas instannya. Ya, juga sudah kita buka. Kita taruh pada tempat memasak. Rendang sebetulnya sudah siap makan, tapi lebih enak lagi kalau ini dipanaskan. Oke, sudah dipanaskan. Kemudian tadi kita siram pemanas instannya dengan air. Oke, dan kita tutup. Ini akan terjadi pemanasan yang kemudian akan menghangatkan kembali nasi dan rendang kita. Jadi ini 5-10 menit ini akan terjadi pemanasan air untuk memasak kembali daripada nasi atau sayur dan rendang yang sudah kita packaging tadi. Ditunggu, ya kita nunggu. Sambil nunggu silakan cicipin kopinya Pak. Ini sekitar 10 menit baru masak lagi kita. Nah ini terlihat sudah terjadi pemanasan. Jadi ini pada saat bencana, di saat mungkin tidak ada listrik, tidak ada peralatan untuk memasak, ini sangat praktis untuk dijadikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mendapat musibah tadi. Suhunya ini 70 derajat dan itu kita desain memang pemanas instan tadi 70 derajat Celcius untuk 10 menit. Nah, ini yang kemudian akan memasak kembali atau memanaskan kembali daripada nasi tadi dan sayuran. Masih perlu sedikit waktu lagi untuk matangnya. Pangan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, dia harus kolaboratif antar stakeholders. Kementerian Pertanian tentu memiliki kebijakan yang secara komprehensif akan memberikan dampak kepada peningkatan ketahanan pangan. Tapi itu tidak cukup, dia membutuhkan dukungan dari pihak lain. Kita butuh dukungan riset dan inovasi, karena itu dari BRIN, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita hadirkan sebagai pembicara. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan riset dan inovasi. Karena itu akan berdampak pada lahirnya inovasi-inovasi yang berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan petani. Yang berikutnya kita undang dari Kementerian PUPR. Karena pertanian itu membutuhkan infrastruktur. Kita tahu kalau saluran irigasi rusak misalnya ya, jalan-jalan desa akses untuk transportasi juga kurang bagus, maka akan berpengaruh terhadap yang disebut dengan faktor losses ya, kehilangan hasil pertanian. Kemudian kalau irigasinya rusak maka akan berpengaruh terhadap produksi. Maka peranan dari infrastruktur dalam konteks ketahanan pangan menjadi sangat penting. Mengapa BRI, mengapa lembaga pembiayaan? Tadi sudah dipaparkan bahwa tidak mungkin sektor pertanian petani hanya menggunakan modalnya sendiri. Dia untuk ekspansi, dia untuk mengelola membutuhkan modal yang lebih kuat. Karena itu dibutuhkan dukungan pembiayaan. Masih perlu sedikit waktu lagi untuk matangnya. Bapak Ibu sekalian, inilah hasil dari nasi padang instan yang bentuknya kembali sudah seperti nasi. Silakan Prof. Imam wakili untuk mencicipi kalau boleh. Rendangnya ini, biar bukan cuma bumbunya, rendangnya harus ada ini. Iya. Oh, empuk, rendangnya juga empuk ini. Mantap rendangnya. Terasa rendang. Rendang yang nendang ya ini ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Imam. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi kedua. Izin saya kembali ke tempat. Terima kasih atas perhatiannya untuk demo nasi padang instan. Narasumber kita yang kedua
adalah Bapak Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah. Ya. Pak Dr. Akbar sekarang menjabat sebagai PLT Kepala Pusat Riset Biomaterial BRIN. Ya. Pendidikan beliau S1 Bachelor of Engineering dari ITB, majoringnya in Aeronautical Engineering. Kemudian sama juga untuk master tamat tahun 2009, kemudian doktor degree juga pada bidang yang sama di ITB tamat tahun 2015. Wilayah penelitian beliau natural fiber, composite, karbon nanotube, dan bioplastik. Pak Dr. Akbar akan menyampaikan materinya secara online juga. Nanti juga kita mempunyai sesi tanya jawab dan diskusi dengan narasumber Dr. Akbar ini. Pak Dr. Akbar sudah online? Sudah? Baik, Dr. Akbar, saya Ferry Arlius sebagai moderator mempersilahkan waktu dan tempat kepada Pak Dr. Akbar untuk menyampaikan materinya dengan topik strategi penguatan riset dan inovasi dalam mendukung daya saing nasional. Kepada Pak Dr. Akbar kami persilakan. Semuanya, para dekan, para dosen yang berbahagia, selamat pagi. Izinkan saya mewakili pimpinan BRIN untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang BRIN lakukan dan apa yang BRIN tawarkan dalam rangka khususnya kolaborasi riset dalam bidang keilmuan hayati, yang ini cukup relevan dengan forum pada pagi hari ini, yaitu Forum Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, saya ingin memulai dari slide yang pertama. Ini adalah bahwa struktur organisasi BRIN ya, yang dimulai sejak bulan September kemarin sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang SOTK ya, dan peraturan BRIN yang pertama tahun 2021, bahwasanya Kepala BRIN bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung dan hadir di dalam rapat kabinet. Di struktur BRIN ada 3 kelompok dalam halnya struktur utama. Yang pertama adalah di bawah koordinasi sekretariat utama yang tugasnya adalah memberikan layanan kepada sivitas di dalam. Ya. Kemudian dibantu, Kepala BRIN dibantu oleh 7 orang deputi, dan deputi ini fungsinya adalah memberikan layanan eksternal ya. Jadi support BRIN kepada atmosfer riset ini banyak dilakukan oleh para deputi ini. Ada 7 deputi, diantaranya adalah deputi kebijakan pembangunan, kemudian deputi kebijakan riset dan inovasi, kemudian deputi bidang sumber daya manusia iptek, kemudian deputi infrastruktur, kemudian deputi fasilitasi riset, kemudian deputi pemanfaatan, dan deputi BRIDA, Badan Riset, Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Dan yang ketiga, ini adalah di mana organisasi riset ya. Ini adalah pelaksana teknis riset ada di sini. Periset-periset berkumpulnya di organisasi riset. Saat ini ada 7 organisasi riset yang sudah berjalan, dan kedepannya diharapkan akan muncul organisasi riset baru seiring dengan bergabungnya periset-periset dari kementerian lembaga. Saat ini ada OR tenaga nuklir, ini dulunya banyak sivitas dari Batam, kemudian OR penerbangan dan antariksa, ini dari LAPAN, kemudian OR pengkajian dan penerapan teknologi, ini banyak sivitas dari BPT. Kemudian ada OR ilmu pengetahuan hayati, dan kami ada di sana. Ini dulunya di bawah LIPI, kemudian ada OR ilmu pengetahuan kebumian, kemudian OR ilmu pengetahuan teknik, dan OR ilmu pengetahuan sosial humaniora. Jadi ini adalah struktur BRIN. Ini adalah bagan detail dari
kediputian-kediputian. Nah, salah satu fokus BRIN ya, karena memang ini adalah organisasi baru di mana fusi dari LPNK yang ada sebelumnya yang bergabung kepada BRIN, maka kemudian ada penajaman fokus dari BRIN itu sendiri sebagaimana digariskan oleh pimpinan Bapak Kepala, bahwasanya BRIN akan menjadi penyedia rekomendasi kebijakan. Jadi kita akan menghadirkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah di dalam kajian-kajian yang scientific based begitu. Ya, diantaranya adalah berbasis literatur primer, artinya kaya dengan nuansa eksperimen. Kemudian BRIN juga fokus di dalam pengumpulan koleksi dan pengolahan data. Ya, kekayaan alam kita sangat luas, misalkan. Kemudian juga melalui metode kuantitatif yang kuat yang akan didorong oleh BRIN untuk kemudian memberikan feedback atau berikan masukan yang bagus ya kepada pemerintah yang berkualitas. Kemudian penciptaan aset pengetahuan. Jadi BRIN saat ini cukup aktif membangun beberapa proyek-proyek infrastruktur riset, dan itu bisa saksikan di beberapa kampus-kampus kawasan BRIN. Kemudian yang berikutnya adalah penjaga budaya dan norma sains. Ya. Jadi ini yang diharapkan Civitas BRIN bisa kemudian membantu pemerintah di dalam membuat kebijakan yang berbasis sains. Diharapkan di sini juga ada masukan feedback dari masyarakat tentunya yang berkelanjutan, sehingga kemudian arah pembangunan ya bangsa ini bisa berjalan dengan baik.